Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ialah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, ibu bapak, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Romo. Injil hari ini rasa-rasanya kalau kita mendengarkan sepintas, itu akan membuat bulu kuduk setiap orang yang mendengarnya merinding. Mengapa? Karena pada hari ini Yesus memberikan batasan-batasan terhadap panggilan seorang yang menjadi muridnya. Kepada ke-12 murid, ia berkata pada permulaan, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putra-putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Ini sebuah syarat yang sangat berat. Ini sebuah syarat atau ketentuan ditentukan oleh Allah sendiri, oleh Yesus, yang sangat berat. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada ayat pertama sampai dengan ayat berikutnya, kita diundang untuk menjadi pribadi yang setia. Menjadi pribadi yang setia bagi Allah berarti menyadari pertama-tama, saya harus mengatakan, menyadari pertama-tama bahwa hidup dan semua apapun yang ada pada kita itu adalah milik Allah. Pada poin pertama. Oleh karena itu, Allah seringkali kita mengagungkannya sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha empunya, Allah yang punya segala-galanya, bahkan termasuk Allah yang maha ego. Ini para poin pertama. Karena pendasarannya jelas bahwa semua yang ada pada kita maupun yang ada pada di luar diri kita, entah itu bapa dan mama, adik kakak, keluarga, semua harta kekayaan itu adalah milik Allah. Karena itu wajib hukumnya untuk diserahkan kembali kepada Allah. Itu pada poin pertama, kesadaran kita akan undangan Injil hari ini untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah sebagai empunya semuanya. Karena itu tidak ada hak sedikit pun dari kita untuk mengatakan bahwa ini adalah hak kita. Pada poin berikutnya, Yesus mengatakan pada ayat berikut dengan mengatakan bahwa siapa yang mau mengikuti aku harus memikul salibnya. Pada poin yang kedua ini Yesus mengajar
bahwa menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Allah itu wajib hukumnya harus menderita begitu banyak hal. Karena menjadi putra-putri Allah itu tidak gampang. Oleh karena itu, Yesus hari ini kembali mengingatkan bahwa siapa yang mau mengikuti aku harus mengikul salibnya. Karena menjadi anak Allah yang baik, anak Allah yang penuh dengan kesetiaan, anak Allah yang militan, baik di dalam iman akan Allah maupun kasihnya kepada yang lain, yang merupakan perwujudan Allah yang maha kasih itu, tidak ada arti dan nilainya kalau kita tidak menjadi pribadi yang lengket dengan Allah. Maka pada poin berikut ini, Yesus tadi mengingatkan bahwa kita perlu memikul salib itu. Karena tidak mudah. Untuk menjadi pribadi yang menampakkan wajah Allah itu tidak mudah. Untuk menjadi pribadi yang membawa nama Allah itu tidak mudah. Boleh kita mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi dalam pelaksanaan, apakah kita pernah merasa bahwa apapun yang saya lakukan adalah perlambatan? Apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari kerja Allah. Di sini juga kita kadang-kadang jangankan melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak diri sendiri saja yang ditujukan kepada Allah sudah sangat sulit. Contoh kecil, untuk mengambil waktu untuk berdoa 5 menit saja dari segala kesibukan kita, apalagi kita disuruh memikul salib, apalagi disuruh untuk membantu orang yang sesama saudara dan saudari dengan kita. Ini sangat. Pada poin yang ketiga, Yesus mengingatkan bahwa meskipun berat, hendaklah kita tetap melakukan. Karena Dia mengingatkan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadanya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah. Bahwa sekecil apapun yang kita lakukan demi Dia yang adalah citra Allah juga, yang merupakan kehadiran identitas Allah yang hadir di samping saya, di depan saya, ataupun dimanapun saya diutus, itu kau lakukan untuk aku, kata Yesus. Karena itu kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak dikasihi Tuhan, 3 poin pertama ini yang sangat erat kaitannya dengan tema kesetiaan seperti syarat-syarat yang ditentukan oleh Yesus dalam Injilnya. Untuk menjadi pribadi yang setia, pertama-tama itu harus mampu menyangkal segala keegoan diri dan keegoan. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang setia bagi Allah, itu harus mampu memikul segala beban penderitaan karena atasnya. Siapa yang berani mengikuti aku harus berani memikul segala. Dan yang ketiga, harus berani untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai putra dan putri Allah. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bahasan kedua, bahwa kita ini sudah diangkat menjadi putra-putri Allah melalui pembaptisan. Karena itu jangan sampai identitas anak Allah ini sirna oleh karena keegoan kita sendiri, oleh karena nafsu kita sendiri yang membuat semuanya menjadi berantakan. Kita diundang untuk menjadi militan dengan identitas sebagai murid Kristus, bukan menjadi murid Kristus yang abal-abal, bukan menjadi murid Kristus yang asal-asal. Kok yang penting ramai, yang penting penuh gereja, tapi kualitas iman kita masih terus dipertahankan. Karena ketika masalah datang demi nama Kristus, kita mulai angkat tangan. Tidak, saya bukan murid Kristus. Bukan itu yang kita lakukan, tapi orang yang berani untuk memikul salib, menantang segala tantangan demi nama Kristus. Dan yang ketiga, berani melakukan sekecil apapun karena kita iman untuk menjadi putra-putri Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, berkenaan dengan 3 syarat utama
yang ditegaskan oleh Injil hari ini kepada kita melalui bacaan Injil yang kita dengarkan. Maka pada poin yang keempat ini, sebagaimana dengan himbauan gereja Indonesia, hari ini kita pun diingatkan kembali bagaimana menjadi identitas kemuridan Kristus itu diwujud nyatakan di dalam melaksanakan apa menjadi undangan dunia saat ini, yakni untuk membangun ketahanan ekonomi dengan menggerakkan kembali yang namanya ekonomi kreatif, ekonomi yang berbasiskan lokal. Apa yang menjadi kekhasan kita? Kita orang-orang di hulu ada singkong, kita orang-orang di sini ada ubi jalar, ada pisang, ada jagung dan sebagainya. Baiklah, itu mulai dibangkitkan kembali untuk memanfaatkan lahan yang kita punya. Karena gereja punya pengharapan bahwa orang-orang yang percaya, murid-murid Kristus yang masuk di dalam pundak gereja ini jangan sampai merasa kehilangan harapan oleh karena tidak tahannya secara ekonomi. Karena setelah pandemi COVID-19 ini diperkirakan ada krisis ekonomi yang besar, dan itu perlu bangun kesadaran sekarang. Jangan malas untuk menanam. Yang punya puri silakan memelihara, yang punya siluk silakan melihara. Orang-orang muda yang pandai dengan IT, ibu-ibu muda yang pandai dengan IT, baiklah menggunakannya dengan bijak untuk ketahanan pangan kita. Ada yang disebut dengan sekarang pasar online. Tidak perlu ada tanah yang luas untuk dapat nasi, tinggal pencet HP. Tidak perlu tanah yang luas untuk kolam yang luas untuk dapat situ, tinggal pencet HP. Itulah yang disebut dengan menggunakan segala sarana secara bijak demi ketahanan ekonomi kita. Segala hal terbuka, tetapi yang penting dengan bijak dan penuh kesadaran bahwa semuanya karena Allah memberikan tanggung jawab itu kepada kita demi kesetiaan kita. Berkat Tuhan